Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi 9 tentang metode Simple Adaptive Wake. Pertama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dengan teman sekelompok. Saya sendiri Iqbal Jabar Magdan dengan NIM 2204102 dari kelas 5 TL5. Kemudian ada Gilang Ramadan SLWAU dengan NIM 2204109 dari kelas 5 TL5 juga. Dan terakhir ada Irham Aja Muhammad dengan NIM 2204116 dari kelas 5 T5. Baik, kami bertiga akan menjelaskan materinya. Sini saya akan pertama menjelaskan dengan mengenai materi ini ya. Langsung saja lanjut. Kita akan menjelaskan apa pengertian dari Simple Adaptive Wake, di mana adalah metode yang digunakan untuk menyesuaikan bobot dari variabel atau kriteria dalam suatu model berdasarkan perubahan data atau kondisi yang terjadi. Dalam metode ini, bobot-bobot diberikan kepada setiap variabel atau kriteria dan dapat disesuaikan secara otomatis ketika ada perubahan dalam lingkungan atau data yang diproses. Tujuannya adalah agar model atau sistem lebih responsif terhadap data yang baru, yang pada akhirnya bisa meningkatkan keakuratan atau relevansi hasil. Lanjut. Nah, secara kegunaan Simple Adaptive Wake. Simple Adaptive Wake ini memiliki berbagai penggunaan dalam aplikasi yang membutuhkan penyesuaian otomatis berdasarkan perubahan data atau kondisi terkini. Seperti pertama ada optimasi dinamis, yang kedua ada sistem rekomendasi, ketiga ada pengolahan sinyal dan kendali otomatis, keempat machine learning, 5 deteksi anomali, 6 prediksi dan pramalam, dan terakhir interaksi responsif. Nah, metode ini membantu meningkatkan kecepatan, relevansi, dan responsivitas dalam berbagai sistem berbasis data. Lanjut. Nah, di sini ada contoh Simple Adaptive Wake. Nah, misalnya dalam sistem rekomendasi untuk e-commerce, kita bisa menggunakan bot adaptif untuk menentukan relevansi suatu produk berdasarkan perilaku pengguna seperti klik atau pembelian. Pada poin pertama, awal bobot tetap ya. Nah, bobot awal ini di mana di dalamnya ada rating produk dengan nilai 0,5, kemudian ada nilai popularitas produk dengan nilai 0,3, kemudian ada penjualan terbaru dengan nilai 0,2. Kemudian penyesuaian bobot atau adaptif, dimana jika pengguna itu lebih banyak membeli produk dengan rating tertinggi, maka sistem dapat meningkatkan bobot untuk rating produk menjadi 0,6 dan mengurangi bobot pada penjualan terbaru menjadi 0,1. Nah, dengan penyesuaian ini, sistem lebih adaptif terhadap perilaku baru pengguna, sehingga merekomendasikan produk akan lebih akurat sesuai preferensi yang ditunjukkan pengguna. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Cukup sekian, dan jika ada kesalahan dan salah kata mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan SLWAU dengan NIM 2204109. Nah, saat ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, langsung saja, di sini adalah tampilan dari soal Simple Adaptive Wake. Nah, untuk soalnya, tentukan lokasi terbaik untuk membuat sekolah. Nah, untuk keterangannya di sini untuk C1 itu adalah kepadatan penduduk. Untuk C2 itu angka kelahiran, C3 itu jarak dengan penduduk, C4 jarak dengan SD lain, dan C5 itu adalah harga tanah.
kita masuk dalam pengertian dari A1. Nah, untuk A1 itu adalah grong-grong. Untuk A2 kembang tanjong, A3 padang tiji, A4 pidi, dan A5 itu adalah single. Kita masuk dalam penjelasan selanjutnya. Nah, yang pertama itu adalah tentukan bobot W. Nah, menunjukkan tabel bobot W dengan nilai bobot masing-masing sebesar 0,15, 0,15, 0,2, 0,2, dan 0,3. Nah, keterangan di bawah juga adalah tabel menyatakan bahwa total bobot harus mencapai 100% atau setara dengan nilai 1 tanpa koma desimal tambahan. Nah, singkatnya, untuk pembobotan yang benar, jumlah semua bobot W harus sama dengan 1, teman-teman. Jika total bobot tidak mencapai 1, berarti pembobotan tersebut perlu diperbaiki agar sesuai. Nah, selanjutnya di sini tentukan benefit dan cost dengan tujuan yaitu untuk menghasilkan normalisasi R. Maka kita harus mencari dan menentukan mana benefit dan cost. Untuk harga tanah adalah satu-satunya nilai cost atau biaya yang lain, semua benefit atau keuntungan. Nah, pada gambar ini teman-teman menunjukkan data benefit atau cost dengan nilai 90, 89, 78, 78, dan 20. Nah, secara umum dalam analisis benefit atau cost, nilai yang lebih tinggi biasanya menunjukkan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan sebaliknya. Nah, dalam konteks ini, nilai 90 dan 89 itu menunjukkan manfaat yang sangat tinggi relatif terhadap biaya. Nah, nilai 78 itu menunjukkan manfaat yang rendah. Pun nilai 20 itu menunjukkan bahwa biaya mungkin lebih mendominasi daripada manfaat. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Gilang sebelumnya. Di sini kita masukkan yang ke poin ketiga, yaitu normalisasi R. A1C1 sama dengan 67 dibagi 90 sama dengan 0,744 atau benefit. Dalam benefit ini, nilai SI67 dibagi dengan nilai maksimum 90 yang akan menghasilkan 0,744. Dalam metode simple additive weight, jika kondisi atau preferensi berubah, bobot untuk kriteria ini dapat disesuaikan berdasarkan relevansi terbaru. Misalnya jika benefit dari kriteria ini dianggap lebih penting, bobot adaptifnya bisa ditingkatkan agar pengaruhnya lebih besar dalam hasil akhir. Lalu kita masuk ke poin yang kedua. Dalam normalisasi R, A1C5 sama dengan 20 dibagi 78 sama dengan 0,256 atau cash. Pada cash, perhitungan dibalik karena jika menginginkan cash yang lebih rendah, nilai cash yang lebih kecil 20 dibagi dengan nilai aktual 78 menghasilkan 0,256. Dalam metode simple additive weight, bobot untuk kriteria cash juga bisa disesuaikan secara adaptif. Jika pengurangan biaya menjadi lebih penting, bobot ini bisa ditingkatkan sehingga dapat berpengaruh cash lebih besar dalam mengambil keputusan. Lalu kita masuk ke poin yang keempat, yaitu perankingan tabel 1. A1C1 sama dengan nilai normalisasi R kali W, atau A1C1 sama dengan 0,744 kali 0,5015 sama dengan 0,111. Di sini kita nilai normalisasinya 0,744, hasil dari normalisasi kriteria benefit dikalikan dengan bobot 0,15, hasilnya adalah 0,111 yang mewakili kontribusi kriteria tersebut dalam pengambilan keputusan setelah mempertimbangkan bobot yang diberikan. Lalu kita masuk ke poin yang kelima, yaitu perankingan tabel kedua. A1 sama dengan jumlah dari semua nilai C. A1 adalah hasil penjumlahan dari semua nilai normalisasi berbobot untuk setiap kriteria C
Ini mewakili total skor untuk adaptif A1 yang digunakan untuk menentukan peringkat dalam pengambilan keputusan. Lalu kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu hasil. Pada tabel di sini terdapat yang pertama yaitu kriteria dengan C1 sampai C5, alternatif A1 sampai A5, dan terdapat hasil. Pada tabel tersebut menunjukkan hasil perhitungan berbobot untuk beberapa alternatif A1 sampai A5 berdasarkan 5 kriteria C1 sampai C5 menggunakan metode simple adaptive weight. Setiap nilai di dalam tabel adalah hasil dari normalisasi nilai R dikalikan dengan bobot W untuk masing-masing kriteria, menghasilkan nilai kontribusi untuk setiap alternatif. Penjelasannya, dalam kolom C1 sampai C5 menampilkan normalisasi berbobot untuk setiap kriteria. Ini dihitung dengan mengalihkan nilai normalisasi masing-masing kriteria dengan bobotnya. Kolom hasil merupakan total penjumlahan dari nilai-nilai berbobot di kolom C1 sampai C5 untuk setiap alternatif. Ini mewakili skor setiap alternatif. Misalnya untuk A1 nilai C1-nya sama dengan 0,111666667. Lalu C2 0,09438202 dan seterusnya. Setelah dijumlahkan, total hasilnya adalah 0,654476664. Alternatif dengan nilai hasil tertinggi misalnya A4 sama dengan 0,736 akan menjadi pilihan yang diutamakan dalam pengambilan keputusan karena memiliki skor total tertinggi. Metode simple adaptive weight memungkinkan bobot untuk menyesuaikan, memberikan fleksibilitas dalam menilai alternatif berdasarkan kriteria yang dapat berubah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.